Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Kakak semua, senang sekali malam ini kita bisa ketemu lagi di kelas belajar Amazing Teachers Indonesia. Kepada Bapak, Ibu, dan Kakak semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Tadi saya lihat di chat ada Coach Hilman, Masya Allah dari Medan, dan Kakak Ibu yang dari berbagai macam daerah, alhamdulillah bisa membersamai kita di kelas belajar Amazing Teachers Indonesia. Kali ini adalah seri Merdeka Mengajar. Untuk itu, pekan ini adalah biasanya kita belajar di hari Kamis malam Jumat. Ya, tapi kali ini dan selanjutnya insya Allah kita berubah waktu dari malam Jumat ke Jumat malam Sabtu. Nah, pada dasarnya pekan ini adalah pekan lanjutan seri belajar pekan yang lalu, di mana kita masih membahas tentang platform Merdeka Mengajar. Di kelas pekan lalu kita sudah diajarkan bagaimana login di PMM dan mengulik sedikit tentang fitur-fitur yang ada di PMM, untuk apa dan bagaimana fitur-fitur itu digunakan. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang platform Merdeka Mengajar seperti pekan lalu, dan masih dibersamai oleh Kak Ludi. Kak Ludi, apa kabarnya malam ini? Sehat? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kak. Ya, alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Jadi malam ini kita masih belajar tentang Merdeka Mengajar. Apa dan bagaimana Merdeka Mengajar itu nanti Kak Ludi yang akan membersamai kita. Nah, untuk itu semangat belajar, mengupgrade diri, memperbaiki diri, tidak berhenti untuk belajar untuk kebaikan harian kita tentunya, di mana kita semua adalah guru-guru yang ingin lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, untuk itu tak kenal maka tak connect gitu ya. Maka saya kenalkan kembali pemateri kita malam ini yang insya Allah semua udah kenal gitu ya. Insya Allah semua udah kenal, yaitu Kak Ludi R. Utomo. Beliau adalah Co-Kapten ID Belajar Kota Kabupaten Bekasi. Beliau juga guru penggerak angkatan 1 dan tidak asing lagi buat Amazing Teacher Indonesia karena beliau adalah Ketua Umum Amazing Teachers Indonesia. Untuk itu kita akan dibersamai oleh beliau bagaimana mengenal platform Merdeka Mengajar, di mana platform Merdeka Mengajar merupakan platform yang berisi informasi bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Mengajar, belajar, dan berkarya. Bagaimana itu platform bisa kita mengajar, belajar, dan berkarya? Nah, nanti Kak Ludi akan menjelaskan hal tersebut. Kakak dan Ibu, Bapak semuanya, kita semangat belajar. Untuk itu, selanjutnya Kak Ludi, kami persilakan untuk membersamai kelas kita malam ini. Kak Ludi, mangga. Ya, baik. Terima kasih Kak Alia. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan untuk kita belajar bareng di sini di kelas belajar untuk seri platform Merdeka Mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin sampaikan salam takzim saya kepada seluruh gurunda ya yang pada kesempatan hari ini berkenan untuk ikut nimbrung bareng, ikutan belajar bareng, kepada para senior dan para rekan-rekan yang sudah lebih mengawali terlebih dahulu meniti jalan karir untuk membersamai
peserta didik dan meyakini bahwa jalan ini adalah salah satu di antara jalan terbaik kita dalam rangka menanam benih demi benih yang nanti akan kita petik, yang dampaknya dan kebermanfaatannya bisa menjadi kebermanfaatan yang tidak hanya hitungan 1-2 saja, tapi ianya akan menjadi sebuah hitungan yang berlipat ganda. Dan inilah yang kemudian kita maknai sebagai investasi jariah yang meskinya kitanya sudah tiada, mudah-mudahan apa yang kita sudah tanamkan ini akan menjadi sebuah hal yang menghasilkan, insya Allah. Pada para bunda di sini ada Coach Hilman dari Medan, luar biasa Coach. Assalamualaikum Coach. Luar biasa nih, udah berkenan untuk singgah di sesi kelas belajar pada hari ini. Kemudian ada Pak Slamet juga. Assalamualaikum Pak Slamet. Ya, dari Bogor ya, serta rekan-rekan sekalian yang mohon maaf nggak bisa disebutkan satu persatu dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya kepada para gurunda sekalian. Para gurunda sekalian, alhamdulillah ya kita sudah masuk pada sesi kedua berarti ya, di mana di sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan 6 strategi yang tempo lalu di bulan Juli disosialisasikan oleh kementerian dalam mengawal implementasi kurikulum merdeka secara mandiri gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa di tanggal 11 Februari 2022 Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Pak Nadiem Makarim, beliau mengkomunikasikan ada 2 hal ya. Yang pertama adalah beliau mengkomunikasikan per tanggal itu maka nama kurikulum kita yang sebelumnya barangkali kita mendengar ada istilah kurikulum sekolah penggerak, ada kurikulum prototipe, ada nama kurikulum paradigma baru, itu berubah tuh. Sudah tidak lagi bernama itu, tapi berubah menjadi kurikulum merdeka gitu. Nah, di tanggal tersebut, Pak Menteri mengkomunikasikan bahwa ada 3 kurikulum yang menjadi pilihan yang bisa kita pegang, yang bisa sama-sama kita aplikasikan, kita implementasikan di dalam sekolah atau kelas-kelas yang kita kelola. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Yang kedua adalah apa? Pertama udah jelas ya, kurikulum 2013. Yang kedua? 13 yang disempurnakan. Ya, kurikulum 2013 yang disederhanakan ya. Jadi yang dikondisikan dalam kondisi darurat, makanya kemudian disederhanakan. Nah, yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nah, jadi ada 3 tuh. Nah, strategi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah di dalam mengawal kurikulum merdeka itu sejak awal sudah dikeluarkan program yang namanya sekolah penggerak gitu. Jadi sekolah penggerak ini adalah sekolah prototipe ya, sekolah model untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini gitu. Nah, sekolah penggeraknya udah jalan tuh. Sudah ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 sudah berjalan gitu ya untuk menjadi model. Mereka yang melakukan uji coba ya bagaimana kurikulum merdeka itu diterapkan gitu. Tapi selain sekolah penggerak yang notabene-nya memang dengan proses seleksi yang begitu ketat, termasuk juga ada keterikatan yang kemudian dituntut ketika sekolah itu mendaftar sekolah penggerak dan sudah diterima gitu ya. Maka selain dengan sekolah penggerak, ada satu lagi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka bagi sekolah-sekolah yang berminat. Apa itu? IKM mandiri gitu. Jadi sekolah-sekolah bisa daftar IKM secara mandiri. Nah, terkait dengan IKM secara mandiri inilah lantas kementerian di bulan Juli itu mengeluarkan sebuah edaran ya, di mana di dalam edaran tersebut kita sama-sama belajar bahwa ada 6 strategi yang kemudian dijalankan oleh kementerian gitu.
tempo lalu kemarin juga sudah kita sajikan, dan salah satu dari 6 strategi itu, dan ini adalah strategi yang pertama, yaitu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar tuh. Jadi penting banget nih rekan-rekan sekalian nih untuk kita sama-sama ngulik ya, apa sih platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, oke, sekarang sengaja sekali lagi saya coba bikin nih platform menjadi sesuatu yang gampang kita akses gitu ya. Makanya untuk rekan-rekan sekalian, silakan terlebih dahulu bagi rekan-rekan yang belum download atau mengunduh platformnya, silakan rekan-rekan unduh terlebih dahulu ya, platform Merdeka Mengajar. Saya share screen ya. Oke, nah ini bentuk platformnya seperti ini rekan-rekan sekalian nih. Nah, ada logo seperti ini, jadi nanti rekan-rekan tinggal cari saja Merdeka Mengajar gitu ya. Nah, ini dia modelnya. Jadi seperti ini ya, Merdeka Mengajar Kemendikbudristek. Nah, oke. Kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti tadi nih, akan begini nih, tuh. Merdeka Mengajar. Inilah platform Merdeka Mengajar, aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, boleh dong ditulis di chat ya, siapa di antara rekan-rekan yang sudah install platform Merdeka Mengajar di HP-nya. Silakan. Kita akan lihat siapa. Oke, Bu Sinda sudah. Sudah, Bu Marwati sudah. Ada yang belum? Nah, kita tanya deh, ada yang belum untuk download platform Merdeka Mengajar? Oke, kita interaktif aja ya. Nggak apa-apa, rekan-rekan boleh open mic kok. Ya, ini angkat tangan Bu Dwi. Bu Dwi atau Pak Dwi ya ini ya? Bu Dwi, Pak. Bu Dwi ya, saya takut Ya. salah. Bu Dwi, kenapa angkat tangan? Belum download kah? Sudah download, Pak, sudah. Oke, sudah. Sip. Baik, kalau sudah, rekan-rekan selanjutnya, kalau sudah, rekan-rekan silakan buka ya platform Merdeka Mengajar. Kemudian klik pojok kanan atas nih, yang tombol pengaturan. Nah, nanti akan tertampil seperti ini ya. Jadi ketika diklik pengaturan, muncul nama kita dan akun belajar.id kita. Kalau seandainya sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah login. Kita sudah login. Yuk, siapa yang sudah login? Silakan. Sudah login. Yang sudah login boleh angkat tangannya. Bu Dwi sudah login, angkat tangan boleh. Bentar ya, Pak, belum. Bu Sinda udah, oke. Yang sudah login ya, tandanya gimana tadi? Nih, klik pengaturan. Lagi loading nih. Klik pengaturan, kemudian di sini tertulis nama kita nih. Oke, Bu Alia sudah. Ayo. Takutnya belum. Kenapa? Karena kalau belum, maka kita nggak bisa mengakses seluruh kita nggak bisa mengakses penuh fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Wah, ini baru 3 nih. Oh, Bu Tri sudah. Oke. Mana nih? Oke, yang lain belum angkat tangan karena apa nih? Saya pengen tahu deh, kenapa belum pada angkat tangan? Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Kenapa belum angkat tangan? Belum login kah? Ya, nanti kita sama-sama pecahkan masalahnya ya. Silakan.
Siapa yang belum login? Bu Ani, sudah Bu Ani? Sudah login? Bu Neng sudah login kah? Bu Ella? Kalau nyari tangannya susah, bisa langsung bicara aja ya kalau dia. Oh benar-benar. Jangan-jangan nyari tangannya susah ya. Tahu umpat kemana itu dia tangannya. Umpat dia. Kenapa login ini penting? Karena tadi ya kita nggak bisa mengakses nih platform fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar sepenuhnya. Mungkin lupa email belajar ID-nya kali Kak. Jadi nyari dulu kali. Boleh. Kalau ada yang lupa email belajar ID-nya bisa sampaikan ke saya. Untuk Jawa Barat nanti kita bisa bantu untuk di riset ya. Karena kita teman-teman kapten ko-kapten itu dikasih kesempatan sama Kang Kapten untuk bantu melakukan riset password teman-teman guru, teman-teman peserta didik, dan juga admin untuk pengajuan ke Pusdatinnya. Silakan rekan-rekan, boleh. Kali ada yang tadi ya, belum ya? Ini oke. Kenapa ini? Oke, sepertinya pada malu ya. Kenapa ya? Oke, kita lanjut deh kalau gitu ya. Nanti teman-teman ikuti ya prosesnya ya, ikuti alurnya ya. Karena memang ketika kita akses platform Merdeka Mengajar, ini benar-benar praktek banget ini. Kita betul-betul melakukan kegiatan secara mandiri. Dan ini sengaja saya pakai HP karena biar rekan-rekan juga terbiasa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di perangkat rekan-rekan sekalian ya, dengan menggunakan HP. Oke, tadi kita sudah buka ini. Nah, rekan-rekan sekalian, nih, ini fitur-fitur yang ada nih, kita bisa lihat ya. Jadi fitur-fitur yang ada, yang pertama pada tombol bagian atas ini ada beranda. Jadi beranda ini kita bisa lihat apa saja sih yang ada di sini nih, tuh ya. Berikutnya ada kelas. Jadi ada nggak kelas-kelas yang kita kelola di sini? Tuh. Nah, kelas-kelas yang kita kelola. Terus info terkini. Jadi ada juga info terkini nih. Di antara info terkini kita bisa lihat tuh. Yang pertama, konten apresiasi guru inspiratif Dikmensus 2022 nih. Nah, perhatikan tuh. Jadi buat rekan-rekan yang pengen tahu atau pengen ikutan ya. Pengen ikutan apa? Pengen ikutan momen dalam rangka Hari Guru, yaitu apresiasi guru inspiratif. Nah, siapa yang udah daftar nih? Ya, di mana di situ untuk guru-guru dan juga kepala sekolah punya peluang untuk ikutan lomba apresiasi guru inspiratif dengan konteks temanya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, buat rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat nih, ternyata informasinya di tanggal 7 Oktober jam 3 itu akan ada diskusi dan tanya langsung dengan Pak Fatur Rahim tuh dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek tuh ya. Keren banget ya. Jadi infonya benar-benar apik nih. Jadi sebenarnya udah kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa unduh juga posternya. Jadi banyak hal lah yang sebenarnya bisa kita akses di sini. Nah, ini posternya nih buat teman-teman yang ikutan ya, pengen ikutan. Seperti ini. Oke ya. Ada apa lagi? Nah, selain info terkini yang begitu banyak, sama seperti ini nih, wujudkan guru berkreatif melalui seleksi guru ASN P3K. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan P3K, jangan tinggalkan ada sesi Sapa GTK episode ke-8 tuh. Di mana di info terkini gitu ya. Oh, banyak ya. Siapa yang baru ngelihat nih ada fitur info terkini nih? Saya, Kak.
Jadi ada fitur tuh. Jadi banyak banget ya, banyak sekali nih Pekan Bukti Karya tuh, lomba ya, lomba Pekan Bukti Karya. Terus nih isu yang kemarin sempat santer tentang RUU Sisdiknas juga ada gitu. Terus apalagi nih, ini yang kemarin pemuktahiran data otomatis di akun belajar.id itu, terutama untuk teman-teman atau rekan-rekan yang beralih jenjang atau kemudian pindah lokasi tugas gitu ya. Nah, maka aku kudu pantau nih, ada informasi adanya pemuktahiran data otomatis seperti itu. Tuh, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pembelajaran. Jadi banyak banget ya. Nah, ini yang tadi edaran yang saya maksud nih. Edaran IKM secara mandiri. Jadi di sini juga sudah ada gitu. Oke. Udah banyak banget ya. Dan pengaturan. Nah, sekarang kita balik ke beranda. Di beranda ada apa sih? Nah, di beranda tadi nih, yang pertama ada notifikasi. Ada notifikasi, ada apa namanya? Semacam penguat ya, iklan yang menguatkan agar kita mampir. Yang pertama, kalau kita pengen tahu apa itu kurikulum merdeka, nah di sini ada penjelasannya, prinsip dasarnya kayak gimana gitu. Jadi rekan-rekan nggak usah ngulik kemana-mana lagi deh tentang kurikulum merdeka. Kenapa? Karena memang di sini udah ada semua. Kadang kan kita suka nanya ya, ada nggak contoh ini, contoh itu, contoh ini, contoh itu gitu. Kita seakan-akan bingung, padahal ternyata semua sudah tersajikan di sini gitu. Tentang kurikulum merdeka, pembelajaran sesuai tahapan nih. Apa sih yang dimaksud pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran tuh. Jadi sudah ada semua ya. Tuh. Kita lihat deh sedikit ya. Pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajar. Pembelajaran sesuai tahap capaian belajar murid atau yang hari ini populer ya. Kita sering mendengar dengan istilahnya apa nih? Kak Bu Nona, bacanya apa Kak Bu Nona? Yang mana Kak? Ini pembelajaran sesuai Kan Bu Nona guru tahap bahasa capaian Inggris belajar. ini. Tujuan pembelajarannya Apa ini? sebagai bentuk Itu loh yang bahasa Inggris. At the right Oh, level. mana? Yang Nggak bahasa Inggris kelihatan di ini. layar saya. Wah, nggak kelihatan ya? Udah gede di sini nih, di layar saya udah gede nih. Iya Kak, yang mana Kak? Teaching at the right level. Ya, teaching at the right level. Jadi sekarang populer nih istilah ini nih, bahwa pembelajaran itu harus sesuai tahap capaian belajar murid ya. Dan ianya adalah pendekatan belajar yang berpusat pada kesiapan belajar murid, bukan pada tingkatan kelas gitu. Jadi murid udah siap apa belum. Nah, apa tujuan pembelajaran ini? Nah, tujuannya satu, sebagai bentuk implementasi filosofi ajar Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Yang kedua, menguatkan kompetensi numerasi dan literasi murid. Yang ketiga, agar setiap murid mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya. Dan ini nih yang kita tahu ya, bagaimana pembelajarannya dilakukan. Nah, jadi dalam konteks yang tadi dikatakan pembelajaran yang sesuai tahap capaian belajar murid itu gimana sih dilakukannya? Maka murid dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda tuh ya. Jadi sekarang kita udah nggak lagi mengenal istilahnya itu, kalau sebelumnya kan KD ya, kompetensi dasar dilihat dari jenjang SMP kelas 7, KD-nya apa, kelas 8, KD-nya apa, kelas 9, KD-nya apa, tapi sekarang yang dilihat adalah apa? Fase. Jadi dilihat fase, bukan hanya dibatasi dari kelas. Seperti itu. Nah, karena itu pada mode pembelajaran ini cara dan materi pembelajarannya divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan murid gitu. Nah, apa itu fase? Fase atau tingkatan perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi serta kebutuhannya. Nah, ini fase-fase. Tuh, jadi udah banyak banget ya rekan-rekan sekalian ya. Rekan-rekan bisa kulik sendiri untuk sesi ini ya. Tinggal belajar. Nah, kalau ini adalah materi tambahan. Coba kita setel videonya. Nggak tahu kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak, Nak? Kedengaran nggak, Kak? Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Ya, karena memang saya pakai apa namanya?
pakai ini nih, kita lihat nih. Mestinya ada settingan audio. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi adalah apa saya bilang notifikasi ya. Jadi info penting lainnya yang jangan sampai kelewat seperti itu. Terus buat kita yang pengen belajar IKM juga ada di sini, pelajari di sini. Jadi IKM itu apa sih gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Dan ini nih yang kemudian kita bisa apa namanya? Kita bisa tahu di monitoring nih sama BBGP, BPPMP nih, ditanyain sekolah-sekolah yang dia daftar IKM tapi belum belajar di sini gitu. Ini kebaca seperti itu. Gitu ya rekan-rekan sekalian ya. Oke, sekarang selain itu ada fitur-fitur kemarin kita udah belajar. Yang pertama ada fitur asesmen murid. Kemudian untuk kegiatan KBM ya, asesmen murid dan perangkat ajar. Untuk pengembangan diri kita ada fitur apa? Pelatihan mandiri dan komunitas. Untuk mencari dan berbagi inspirasi, ada fitur video inspirasi dan bukti karya. Jadi udah komplit banget ya. Teman kita untuk belajar, teman kita untuk mengajar, dan juga teman kita untuk melakukan karya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk fitur yang pertama. Penggunaan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, kita lihat. Yang pertama ada apa dulu nih? Ada asesmen murid dulu atau perangkat ajar dulu? Yang kita mau pelajari. Perangkat ajar, Kak. Perangkat ajar. Kok kayak seru banget perangkat ajar. Perangkat ajar, kita lihat perangkat ajar. Nah, udah banyak ya tuh. Jadi banyak banget nih pelajaran apa yang mau kita cari. Udah kita tinggal lihat aja nih. Kita tinggal pilih matematika kah? Kemudian fasenya dia termasuk fase mana? Kita tinggal pilih fase E misalkan di kelas 10 kita terapkan. Nah, ada modul ajarnya atau RPP-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Bisa di-download nggak, Pak? Bisa di-download nggak? Bisa dong. Bisa. Nah, Ada tandanya ya. Ada tanda ya, itu download. ada tanda ini. Bisa di-download. Ada tanda apa? Download. Ada tanda download. Oh iya. Artinya dia bisa di-download di buku murid misalkan. Oke, kita pengen tahu nih kayak di Nur Hikmah ya, Kak Tina ya. Nur Hikmah kan sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah, rekan-rekan bisa ke sini. Kemudian tuh lihat unduh buku itu ya. Jadi tinggal klik aja unduh buku. Siap, Pak. Udah, jadi udah nggak usah kemana-mana, nggak usah kita bingung atau ya seakan-akan kita kehilangan arah gitu ya. Udah tinggal cari aja di sini gitu. Semua sudah ada di sini. Nah, udah kita tinggal tunggu hasil downloadannya. Nah, rekan-rekan, ini kan tampilan yang ada di saya ya. Rekan-rekan sembari ngulik ya, jangan ngeliatin layar di saya, jangan. Udah tinggalin aja itu zoom-nya, dengerin aja. Coba disembari ngulik itunya. Yuk beri rating aplikasi kami. Oke deh. Biasa kan yang namanya apa? Yang hari ini populer ya, memberi rating apa-apalah kita kasih bagus ya. Oh, ternyata minta ratingnya di sini. Apa kita kirim aja. Apa nih? Oh, bermanfaat banget. Oke, terima kasih. Siap. Nah, dia nagih ya. Jadi saking canggihnya nih aplikasi sampai dia nagih untuk itu. Nah, ini nih buku yang sudah berhasil kita download tuh. Kita bisa buka tuh. Enak ya, enak banget ya. Kalau selama ini coba deh, cara kita nyari yang seperti ini gimana caranya? Googling biasanya. Googling. Tapi pertanyaannya, sesuai nggak? Udah gitu pasti ya, benar apa enggak? Biasanya kan macam-macam ya. Ininya apa namanya? Tahunnya ada, apalagi yang 2013 kemarin ya, ada edisi revisi sampai berapa kali tuh. Inilah gitu. Kalau ini kan enak banget gitu.
Jadi Dan iklannya banyak banget Kak, itu yang bikin nah, ribet. iklannya banyak banget, belum nanti diarahin kemana-mana atau padahal mah kita nyari konten positif, nggak taunya munculnya konten-konten Yang negatif lain-lain. ya. Wah, itu lebih banyak lagi tuh. Sampai kita juga bingung lah, ini kok kita padahal begini, nyarinya yang positif, tapi kok tahu-tahu nongolnya yang negatif tuh. Nah ini udah enak banget deh gitu. Perangkat ajar apa tadi yang kita cari? Tadi kan buku ya, jadi buku udah kita ketemu. Terus apa lagi nih? Modul proyek ada juga, modul dan bahan ajar ada juga. Kita pilih umum, SMK, SLB gitu. Jadi banyak. Kakak silakan di googling sendiri deh. Coba download salah satu. Silakan. Coba belajar download salah satu, entah buku, modul bahan ajar gitu. Silakan download deh. Boleh, ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Kita mah begitu aja ya. Kan tugas saya hanya memfasilitasi aja. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan tampilan PMM-nya dan menunjukkan capaian hasil download-nya? Silakan. Ayo, siapa yang berminat? Silakan. Takutnya belum pada apa tadi? Login, ya. Belum pada login nih. Kalau belum pada login nggak bisa kita untuk mengakses. Ayo, silakan. Siapa? Halo. Oke, pada seru banget ya. Pada anteng. Lagi OTW, Kak. Lagi OTW. Ayo, silakan. Bu Ella barangkali atau Bu Nur? Bu Neng? Ya, Kak, udah. Udah berhasil download? Udah. Oke. Siapa tuh yang berhasil download tuh? Sinda. Naratif Bu teks. Sinda. Oke. Bu Sinda boleh dong ditampilin ya. Bu Sinda silakan share screen. Bu Sinda. Bentar ya, Kak, ya. Lagi nyoba dulu. Kelihatan nggak, Kak? Oke. Ini apa ini, Kak? Perangkat ajar tadi naratif Perangkat teks kelas ajar 10. loh. Coba Kak, dapat dari mana Kak? Tadi caranya gimana Kak bisa Tadi dapat kayak gini Kak? Keren banget bentar. loh. Perangkat ajar seperti itu ya. Berarti layar ya. Pak Ludi, izin tanya Pak Ludi. Kenapa? Silakan. Siapa yang mau nanya tuh? Saya, Sugianti, Saya. dari SMP 3 Tambun Utara. Oh iya, silakan. Ya, Ayo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ludi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dulu deh. Silakan. Iya, ini tadi saya baru gabung nih Pak, baru gabung. Mohon maaf agak terlambat. Nggak apa-apa. Tadi saya pernah diberi oleh pengawas itu data guru-guru atau satuan pendidikan yang udah mendownload terus melakukan aktivitas di PMM ini Pak. Nah, itu bagian mana sih Pak tadi? Tadi kan saya sekilas tuh tadi Pak Ludi sampaikan. Ini bagian ini nih yang dari mana? Kemendikbud itu bisa pantau nih sekolah yang. Benar. Nah, kebetulan di sekolah kami itu kan udah IKM mandiri untuk mandiri berubah. Jadi saya emang lagi agak gencar-gencarnya ini untuk mengajak teman-teman untuk ayo kita buka nih PMM ini terus kita pelajari bareng karena kita udah IKM mandiri. Nah, supaya nanti saya juga ada bahan ke teman-teman kalau emang
ini sangat penting karena kayak tadi ya perangkat pembelajaran aja kalau untuk Mandiri Berubah emang kita kan tinggal download dari situ ya, tinggal download dari situ. Atau kalau misalnya kita ada kemampuan pengetahuan untuk kita membuat, oke, alhamdulillah gitu dengan kita ikut MGMP atau ikut dengan kegiatan di ATI ini gitu. Jadi itu Pak, bagian itu tadi yang mana Pak? Jadi biar kita kami di SMP 3 ini bisa ini. Ya, oke. Bisa Saya coba semangat gitu. Ya, siap. Saya coba sampaikan tampilan datanya dulu ya. Jadi memang pekan kemarin juga kita sudah tampilkan. Jadi tadi berawal dari strategi. Nanti untuk strateginya rekan-rekan bisa ngulik. Bu Sinda sebentar dulu ya. Nggak apa ya. Jadi memang model belajar kita kayak gini nih. Nggak apa-apa ya. Nanti rekan-rekan pokoknya komunikatif aja. Nggak apa-apa. Ya judulnya belajar bareng. Ya begini dah modelnya dah. Nah tadi di sini ya. Nah info terkini nanti Bu Wiwi silakan di-download ya. Ini rasionalisasinya. Jadi kenapa kok akhirnya kita harus akses PMM. Nah dari sini nih. Nah, ini rasionalisasinya ya. Oh iya. Download. Nah, perhatikan di sini rekan-rekan nih. Nggak tahu kebaca. Oh, saya miringin kali ya, ini ya. Dia nggak ikut miring ini. Oke, apa deh ya. Nah, rekan-rekan coba cek deh di sini nih. Nah, ini tadi surat yang tadi saya singgung ya, rekan-rekan ya. Ini surat yang saya singgung tadi nih. Saya download aja kali. Biar nanti bisa miring. Nah, kita lihat nih. Nah, ini dia nih. Ini tadi suratnya nih, Bu Wiwi nih. Iya, Nah, itu kan dia bisa miring ya. Nah, ini surat ditujukan untuk sekolah-sekolah yang menyelenggarakan IKM secara mandiri nih surat nih. Kalau itu saya udah download Pak. Apa isi penting dari surat? Udah kan? Nah, di sini dikatakan ada 6 strategi. Oke. Dan strategi pertamanya apa? Platform Merdeka Mengajar. Dan ini udah kudu kuat dah. Dan inilah kenapa jadi bahan monitoring. Oke. Kita lihat bahan monitoring dari di sini saya buka nih. Jadi kita di tim kapten ko-kapten diajak juga, dilibatkan juga join ke grup IKM, sosialisasi IKM di Jawa Barat yang diinisiasi oleh BBGP. Tunggu ya. IKM nih. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi Bu Wiwi kita dapatnya dari sini nih. Nah ini dia. Dashboard detail sekolah IKM Jawa Barat yang belum login. Jadi ada sekolah-sekolah, coba kita bayangin ya. Dia daftar IKM, ada sekolah daftar IKM mandiri, tapi belum login tuh. Kira-kira, padahal kita tahu bahan belajarnya dari mana tadi? PMM, tapi login juga belum. Kira-kira udah pada belajar belum? Ya belum lah, otomatis. Belum tuh. Dari mana dia ngebacanya nih? Ini jumlah guru nih. Jumlah guru. Nah ini jumlah guru dan tenaga kependidikan yang login tuh, lihat 0 tuh ya, 0. Nah tempo lalu kita dikumpulin nih, kalau di Bekasi dikumpulin. Saya waktu itu hadir dan diminta untuk ini nih, memastikan teman-teman kita yang di Bekasi, mobil khusus Kabupaten Bekasi, supaya segera login tuh. Masih ada ternyata beberapa sekolah tuh ya. Gitu tuh. Nih gini Bu Wiwi, jadi kebaca loh. Nah sekarang ini yang sudah login, coba misal kita tes di sini, ada nggak nama sekolah Bu Wiwi? Apa? 3 Tambun. Oh nggak ada, berarti sudah terkategorikan sudah login. Nah yang sudah login ada lagi nih. Nah di sini nih, keren lah gitu. Ada lagi nih di sini. Kita cari 3
Ini yang sudah login. Daftar IKM kan? Tuh, langsung nongol. SMP Negeri 3 Tambun Utara. Mari kita lihat. Pilihannya mandiri berubah. Wih, keren loh, mandiri berubah. Berarti udah mulai mengimplementasikan dong ya? Oh iya. Di kelas berapa? Kelas Ya. 7, Pak. Nah, tuh lihat tuh. Kelas 7 ya. Iya. Kita lihat di sini. Tadi yang ini apa? Jumlah guru dan tenaga kependidikannya 45. Yang sudah login berapa? 25. Tuh, yang sudah login 25. Berarti masih ada 20 guru yang belum, 20 guru dan tenaga kependidikan yang belum login. Tuh. Iya. Karena Kebaca. kemungkinan ini Pak, untuk pengajar kelas 7 yang sedang itu kan pengajar kelas 7 gitu ya. Karena kita mulai kan dari kelas 7. Kelas 8, kelas 9 kan masih Oh, dia belum masih akses. 13. Gitu. Ya, ya. Tapi bertahap Pak. Jadi kemarin apalagi kan kita udah untuk pemberkasan sertifikasi itu kan udah harus download. Benar, harus login, kan, harus ya? login semua. Harus login kan. Nah, tapi mungkin login aja, tapi belum masuk ke aplikasinya itu gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Dan memang sebenarnya tidak hanya mereka yang ngajar di Pak, kelas boleh ini. dicek, boleh minta tolong Pak. Apa? Minta tolong coba SMP Sejahtera 4 Dramaga. Sejahtera 4, oke. Tapi sebelum ke situ coba kita lihat dulu ya. Tadi ini adalah jumlah guru, yang ini jumlah guru yang login. Yang ini jumlah guru yang nonton video tuh. Sampai yang nonton video coba ditongolin. Berapa banyak guru yang nonton video? Nah, satu lagi apa? Jumlah guru yang dia udah nonton video, udah ikut belajar dan sudah lulus post-test. Yang terakhir, apa ini? Jumlah guru yang lulus topik. Nah, kok ada post-test, ada topik sih Pak Ludi? Nah, oke. Ada apa tadi? Lulus post-test, ada topik. Kira-kira adanya di menu apa nih? Di fitur apa nih? Ada video juga. Mandiri ya Pak? Ah, nih, Apa oke. namanya, Sebentar ya, pembelajaran mandiri. tadi Pak siapa ya? Pak Slamet ya? Sebentar ya, Pak Slamet. Coba. Jadi kita lihat dulu nih yang tadi, biar nanti kita paham dah. Kenapa kok dan apa dan ada di mana itu? Nah, adanya di sini nih rekan-rekan nih. Nih, di pelatihan mandiri, kita klik. Nah, semua unsur yang tadi ditanya adanya di sini. Satu, apa tadi katanya? Topik. Nah, ini topik. Ada berapa topik? Oh. Ya. Nah, kalau sudah lulus topik, ini begini modelnya. Jadi, topik diklik, nongolnya modul. Nah, misal topik kurikulum merdeka, ada berapa modul? Modul 1, modul 2. Modul 1 diklik, ada lagi tuh isinya. Nah, belajarnya ini nanti kayak gini nih kita ya. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan begini nih. Satu-satu kita tuntasin modulnya. Kita nonton video. Kalau udah nonton video, maka terkategorikan tadi tuh ya. Ada satu kolom yang di situ tertulis apa? Sudah menonton video. Ada berapa guru yang sudah ngeklik tuh video gitu. Walaupun cuma 1 biji tuh videonya yang ditonton tuh ya. Tuh, gitu. Terus ada yang sudah lulus post-test. Lulus post-test di mana? Lulus post-test itu jika sudah tuntas modul. Jadi tadi nih di dalam topik, ini kan topik banyak nih, ya ada berapa topik? Di dalam topik ada modul. Nah, tuh dalam topik ada modul. Nah, tuntasnya modul ditandai dengan post-test. Tuh. Jadi kalau kita udah ngerjain post-test berarti sudah tuntas nih. Oh, nih karena saya udah ngerjain jadi begini jawabannya. Kalau seandainya belum, nanti dia akan nongol pertanyaan. Dan tidak bisa kita maju ke bawah sebelum yang atasnya checklist hijau. Tuh, menarik ya. Tadi saya di SMA 7 ada yang nanya, "Pak, ini berapa lama waktu pengerjaannya?" Tidak dibatasi waktu. Misal kita yang ini sekian, yang ini sekian. Walaupun memang di sini ada rekomendasi penyelesaian topik. Jadi ini topik kurikulum merdeka idealnya selesai dalam waktu 15 sampai 22 hari tuh idealnya. Ini bahasanya mungkin udah ogah-ogahannya kita dah gitu. 15-22 hari. Kalau 15-22 hari atau kalau lebih cepat lagi berarti bagus lagi seperti itu.
gitu ya. Tuh. Dan tidak usah buru-buru. Nah, jadi nggak usah buru-buru. Silakan pelajari topik ini sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu agar dapat mempelajari topik ini secara optimal. Contoh pembagian waktu yang dapat dilakukan. Yuk, pelajari dulu semua modul 8-12 hari. Setelah itu, ayo lakukan aksi nyata di 7-10 hari tuh, gitu ya. Jadi ini kenapa muncul 15-22 hari. Oke, clear ya? Jadi sampai mana nih? Nih, post testnya ditanyain, lulus topik juga ditanyain. Kayak kita lihat tadi nih. Nih. Sehingga dari sini, kayak tadi teman-teman kita yang di 3 Tambun Utara, kelihatan deh nih, kita lihat nih. 45, nggak apa-apa ya kita lihat ya, Bu siapa? Bu Wiwi ya? Nggak apa-apa. Ini buat kita belajar bareng dan memang sama sekali tidak menunjukkan hebat nggaknya gitu ya. Ini buat kita belajar bareng aja. Nah, tadi 7 apa tadi? Yang sudah nonton video. 5 yang dia udah mulai akses pelatihan mandiri, 1 topik, 1 modul. Nah, dia udah selesai 1 modul nih. Ya. 5. Itu saya, Pak. Nah, itu saya. Nah, kalau 1, apa ini? Sudah lulus topik. Nah, jadi sudah lulus topik. Oke, Wiwi ternyata orangnya. Nah, sekarang kita cek yang tadi Pak siapa? Pak Slamet ya? Apa Pak Slamet tadi sekolahnya? Coba Pak, pengen lihat. Apa? Sejahtera ya? SMP Sejahtera 4 Dramaga. Sejahtera 4. Ada nggak ya? SMKS adanya. Bina Sejahtera 4. Tuh, SMP. SMK swasta. SMP. Ya, nggak ada. Di sini tidak terkategori IKM. Bapak daftar IKM nggak? Sekolah Bapak. Oh, coba Pak. Lihat lagi Pak. Nah, nih. Ini yang sudah terdata IKM ya. Dia daftar IKM mandiri. Tapi untuk yang apa tadi ini? Yang sudah login. Coba kita lihat jajan. Oh, belum itu login. SMK Kita cek. ya? Ya, Bukan ini SMP ya? SMK-nya nih. Betul. SMK swasta Bina Sejahtera 4. Pilihan 3-nya bahkan mandiri berbagi loh. Mandiri berbagi. Kota Bogor. Tuh. 14, 2 orang login tapi belum bisa ngerjain modulnya nih. Belum sama sekali. Ya. Tuh, sudah login PMM tapi belum mulai belajar. Tuh. Jadi di sini keterangannya seperti itu. Jadi ya. Pak, Oke. SMP apalagi? Sejahtera 4 Dramaga. Dramaga, iya nggak ada Pak. Tadi kita cari SMP pakai kata 4. kunci sejahtera, nggak Ada ada. ya? Tuh. Sejahtera, Dramaga. Coba, namanya Dramaga ya? Ada Dramaganya ya Pak? SMP Sejahtera 4 Dramaga. Seman 1 Dramaga adanya. Seman SMPN 2. SMPN 1 Dramaga. SDN Babakan. Babakan Dramaga. Babakan Dramaga tuh kayak gitu nyarinya. Jadi nggak ada kata kuncinya. Seperti itu ya. Cuman nggak tahu apakah termasuk yang daftar IKM tapi belum login pisan. Belum login sama sekali. Kita cek deh, nggak apa-apa. Bisa jadi dia ada di file ini. Oke, kita lihat. Apa tadi? SMP Sejahtera 4 Dramaga. Oh, ini SMP Sejahtera YKS. Iya, Kabupaten Bandung. betul. Hah? Tapi ini Kabupaten Bandung, Pak. Tuh. Oh. Kabupaten Bandung. Nah, ada SMK swasta Bina Sejahtera 2. Berarti sekolah sejahtera banyak juga ya, tuh. Bina Sejahtera. Betul, ini yang kedua. Tuh. Yang keduanya belum login malah ini. Bina Sejahtera 2. Belum login. Yang SMP nggak ada, Pak. SMP Sejahtera 4 Dramaga. Ya. YKS. Ya, atau mungkin tadi bisa jadi belum daftar IKM. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, gitu Bu Wiwi, clear ya pertanyaannya, terjawab sudah ya? Iya Pak, Nah, makasih Pak.
Oke, sama-sama. Yuk, Bu Sinda, minta tolong dong tadi tampilin gimana caranya sih ngedownload Makasih. yang bagus tadi tuh. Silakan Bu Sinda, saya keluar dulu. Ini caranya begini. Oke, Dari fase. mapel. Oke, mata pelajaran. SMK ya, Bu Sinda dari SMK mana? SMKN 1. SMKN 1 toh. Misalnya tadi saya ngambil yang mana tadi? Coba ini aja ya. Bahan ajar. Kayaknya tampilannya bagus ya, menarik ya. Tuh lihat tuh. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tuh. Ya, coba dah. Kalau dari Bu Sinda kira-kira yang lagi download nih bahan ajar, kira-kira bagus nggak nih Bu Sinda nih? Bagus, ngebantu banget. Ngebantu banget ya. Kenapa sih? Iya. Bagusnya gimana sih, Bu? Jadi banyak apa ya? Kita jadi sering nggak terpaku sama yang kita pingin seperti apa. Jadi kita bisa ngelihat, oh tampilan yang lain ada info seperti ini. Oh, kita bisa menggunakan alternatif mengajar menggunakan bahan seperti ini gitu loh, Kak. Jadi makin kaya lah ya bahasanya, berarti ya. Tuh ya. Rekan-rekan tuh enak banget tuh. Ini iklan di PMM, bukan ya, ini mah iklan di ininya, aplikasinya ya. Kayak tuh ya, jadi enak banget. Enak banget. Terus yang kayak gini bisa di, apa namanya Kak, bisa diedit nggak Kak? Belum pernah nyoba sih ya kalau ngedit. Belum pernah nyoba ya, diedit. Coba deh, diedit. Ada yang pernah merubah tampilan, itu sih sepertinya itu ya, apa, diambil dari Canva dia ya. Tadi kayaknya seperti itu. Sumbernya ya dari Canva. Jadi nanti rekan-rekan bisa jadi juga rekan-rekan nanti nguliknya di Canva ya. Kan di Canva juga banyak tuh teman-teman kita yang sudah membuat seperti itu. Oke, keren deh. Gitu ya. Rekan-rekan, gimana? Menarik ya? Oke, kalau sudah, sekarang yuk kita masuk ke berikutnya. Nah, tadi KBM-nya udah, yaitu perangkat ajar. Udah pada bisa ya bagaimana cara downloadnya ya? Ya, insya Allah bisa Kak. Kalau bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen murid. Yuk, kita bikin asesmen ya. Nih, terakhir nih dari sesi malam hari ini. Cara kita membuat asesmen. Seperti tadi, kita klik Merdeka Mengajar. Kemudian klik apa? Asesmen murid. Yuk, asesmen muridnya kita klik nih. Nah, setelah ini, nah lihat nih, banyak banget ya. Ayo, ada yang mau request fase apa yang mau kita ujikan? Fase E. Fase E. Kelas 11, 12. Boleh dah, fase E kita ujikan. Yang lain sepakat? Atau fase D deh, kita ambil fase D deh ya. Yang rendahan deh. Nah, kita lihat nih. Kalau tadi fase E, nih fase E atau fase F, kita lihat. Nah, ternyata belum ada nih yang bikin asesmen ini nih. Yang kelas 10-nya, udah ada tuh 3 soal. Tapi kalau yang fase apa tadi? D, banyak lah, agak banyak kan ya. Nah, yuk kita mau jajalin yang mana dulu nih? Numerasi, oke. Assessment ada berapa kemarin? Ketika kita jadi panitia assessment, kita tahu lah ya. Dari tahun kemarin kan kita udah ngerasain ya. Assessment ada berapa? 2. Ada 2. 1, assessment apa namanya? Numerasi dan literasi. Ya, jadi ada assessment kognitif
Yang Emang. pertama namanya numerasi, yang kedua namanya literasi. Jadi yang diujikan numerasi dan literasi. Nah, kenapa sih kok sekarang numerasi literasi sih bukan lagi mata pelajaran apa kemarin tuh kita yang di jenjang SMP? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, IPA gitu ya. Ternyata sekarang yang dilihat adalah numerasi literasi. Kenapa ya? Ada yang bisa menjawab? Kalau untuk literasi itu kemampuan membaca siswa. Kalau untuk numerasi kemampuan siswa dalam berhitung tanda kutip angka. Jadi mengolah data gitu ya. Membaca tabel gitu ya yang berkaitan dengan angka ya. Sip. Nah, kenapa literasi numerasi yang diujikan? Karena memang ini adalah kompetensi yang paling dasar ya. Jadi kompetensi yang paling dasar nih. Ya ibarat kata nih kemarin-kemarin kan kita udah banyak banget tuh mata pelajaran. Udah diujiin juga gitu ya. Ternyata ya capaian daya saing dari siswa atau peserta didik kita di negara Indonesia dibandingkan dengan negara lain ternyata masih kalah gitu, masih kalah jauh. Kenapa? Karena memang ternyata kompetensi dasarnya belum mumpuni. Makanya sekarang ada yang namanya AN, Asesmen Nasional. Satu yang diujikan adalah apa tadi? Kognitifnya. Dari sisi apa ya kognitif yang dinilai? Numerasi, literasi. Tadi udah dijelaskan oleh Bu Wiwi ya. Nah, satu lagi, apa lagi ayo? Yang diujikan di asesmen? Survei lingkungan belajar, Pak. Ya, survei lingkungan belajar, betul. Untuk kita juga kebagian ya, ngisi ya. Dan survei karakter bagi peserta didik, gitu ya. Jadi kebaca tuh, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lihat yuk, fase D. Mau pelajaran apa nih? Mau numerasi atau literasi? Ayo, pilih. Numerasi dulu coba, Pak. Numerasi dulu, boleh, siapa takut. Nah, kita mau uji yang mana dulu? Aljabar, bilangan, geometri, atau data dan ketidakpastian? Bilangan, Pak. Bilangan, oke. Kita cari yang ya biasalah ya. Cakupan materi tentang apa aja sih yang kita mau bahas? Ternyata tadi satu kita akan bahas tentang apa? Representasi, menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Ini ada 3 soal nih nantinya. Bisa dalam bentuk persentase juga atau dalam bentuk pecahan. Yang kedua, bilangan bulat gitu ya. Khususnya bilangan bulat negatif. Ada 2 soal. Kemudian posisi bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma pada garis bilangan. Ada 1 soal. Terus tentang apa lagi? Operasi. Dasar banget ya. Memang benar-benar dasar nih. Operasi menentukan KPK gitu ya, menghitung hasil jumlah, pengurangan, dan sifat urutan. Oke, sekarang kita lihat ya. Oh ya, buat para gurunda yang hari ini hadir dan barangkali memiliki putra-putri yang masih sekolah, ini bisa dipakai loh. Jadi kita bisa ngasih ke anak-anak kita nih. Misal anak kita yang kelas 1, kita pengen ngecek kemampuan dia nih, bagaimana sih kesiapan dia belajar atau gimana sih capaian kompetensinya dia gitu. Nah, kita bisa kasih ini gitu. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi ini jangan melulu mentang-mentang kita guru mikirnya peserta didik mulu. Sedangkan anak-anak kita yang ada di rumah malah nggak kita perhatiin, nggak kita kasih ini gitu ya. Jadi ini kita kasih ini ke mereka. Nah, tadi kita sepakat fase D kita gunakan dan kita masuk ke bilangan. Nah, yuk sekarang kita lihat tujuan asesmen. Apa sih tujuannya? Yang satu, yang pertama, yang pasti adalah apa? Diagnostik. Oh, nih perhatikan deh. Yuk coba kita baca bareng-bareng. Tujuannya apa itu diagnostik? Mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Tuh, gitu ya. Jadi ini perlu dipahami nih, asesmen ini. Kalau dulu kan kita sebelum hari ini ya, kita mengenal asesmen itu taunya apa? Ulangan, betul nggak? Iya. Iya. Taunya ulangan aja, penilaian aja. Dan kita
paradigmanya berpikir bahwa ulangan, terus apa tadi, penilaian dilakukannya di awal atau di akhir pembelajaran? Di akhir. Di akhir tuh. Ternyata coba deh kita lihat tujuan assessment. Ini kira-kira dilakukan di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Tuh ya. Jadi ini assessment yang kita pakai, ini kita pengen ngukur nih. Direct kasih aja tuh dulu bocah nih. Kira-kira anak paham nggak nih? Oh, ternyata dia seperti ini. Nanti kita akan lihat nih hasil analisanya. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini. Dan diklasifikasikan tuh anak nanti dikelompokin. Ini yang perlu intervensi khusus. Ini yang sudah punya kemampuan dasar. Ini yang sudah cakap. Ini yang mahir. Seperti itu loh. Keren ya. Nah, kenapa perlu assessment? Nanti rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Apa sih? Kenapa sih perlu assessment tuh? Tuh ya. Jadi bisa begini nih. Bisa dilakukan di awal tahun pelajaran tuh. Jadi tujuannya untuk apa? Agar guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar muridnya dan pencapaian sebelumnya gitu. Ketika dia misalkan hari ini di kelas 7, kita kasih nih ke anak-anak kelas 7, tujuannya apa? Biar kita tahu nih posisi readiness atau kesiapan mereka dalam belajar itu pada grade apa sih kesiapannya, dan gimana sih hasil mereka belajar ketika di SD, seperti itu. Terus AN yang SMP diadainnya di kelas berapa? 8. Kelas 8. Kenapa kok di kelas 8? Kelas 7 udah memahami untuk fasenya, Pak. Ya, jadi kelas 8 itu untuk tesnya. Nah, jadi ibarat kata kan gini, kan kita punya fase yang apa D, itu kan jenjangnya dari kelas 7, 8, 9. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, harapannya diharapkan tuh sebelum, kan tadi ya, fase itu bisa saja di tahun pertama ternyata sudah tuntas tuh seluruh fase, bisa saja. Tapi ternyata ada juga yang baru tahun kedua pada tuntas, atau mungkin tahun ketiga baru pada tuntas gitu. Nah, cara ngecek ketuntasnya dari mana? Assessment, cek grade, kita lihat nih, kita cek di kelas 7. Oh, ternyata kompetensinya segini nih. Sehingga tadinya kita berharap assessment-nya itu dapat skor misalkan 10 nih. Nah, kesiapan dia ketika kita kasih assessment ternyata di skornya level 2 gitu. Kalau level 2 berarti perlu ada perlakuan pembelajaran yang kita berikan kepada mereka sehingga nanti mereka bisa memenuhi ketercapaian sampai level 10 itu gitu. Nah, kalau kelas 8 ini sengaja dikasih assessment di kelas 8. Kenapa? Karena kita ketika anak-anak ikutan assessment secara tidak langsung bisa melakukan evaluasi ketercapaian pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Nih, coba kita lihat. Ternyata masih belum pada bisa. Nah, kalau emang belum pada bisa, maka mereka masih punya waktu berapa tahun lagi? 1 tahun lagi untuk memperbaiki pembelajaran, gitu ya. Seperti itu. Udah lah, paham deh. Yuk, sekarang kita coba yuk. Nah, lanjut. Apa yang kita lakukan setelah kita pilih soal? Kita pengen tahu soalnya, bisa. Kita klik sini nih. Tuh. Jadi kita klik sini, nanti nongol nih soalnya. Tunggu ya, ini masih loading. Dah, nanti nongol deh. Oke, kita lihat nih. Gunakan assessment ini. Mau online atau offline? Oh, ada pilihannya Offline. juga ya, Pak? Oh, ada. Online misalkan. Kalau online berarti kita Coba tinggal offline, bagikan Pak. apa? Tautan ya. Offline. Kalau offline kita unduh dulu, download dulu. Habis download apa? Kita print. Habis kita print kita apain? Kita gandain. Habis kita gandain kita apain? Kita bagiin ke anak. Habis dibagiin ke anak dia apain? Suruh kerjain. Habis suruh kerjain balikin. Koreksi. Habis balikin koreksi. Habis koreksi analisis tuh. Jadi tahapannya masih banyak banget ya. Tapi kalau online, nah kita lihat online, klik lanjut. Nah kita bikin kelas kalau emang kita belum pernah nih. Kalau saya karena udah berapa kali menggunakan, banyak nih pilihannya. Sekarang kita klik kelas nih. Nama kelas misalkan kelas belajar ATI. Oke. Jadi ya, tingkat kelas tadi tingkat kelas apa? D. Fase D. Oke, kelas berapa nih? Kelas 7 lah ya.
atau kelas 8, terserah bebas. Tahun ajaran 2022-2023. Oke, simpan. Setelah simpan, tadi apa nama kelas kita? Kelas belajar hati. Oke, kita kasih. Lanjut. Ingat, ada batas maksimal. Batas maksimal untuk apa? Link atau tautan itu berlakunya. Jadi di sini hanya berlaku berapa hari? 3 hari. Setelah 3 hari, kagak kepake lagi tuh link. Oke, buat tautan. Lihat, kelas belajar Amazing Teacher. Oke, kita bagikan ke WhatsApp bisa. Klik WhatsApp, kemudian udah kita tinggal pilih mana kelasnya. Oke, kita kelas, misalkan kelas catatan. Oke, yuk. Dah, mereka tinggal ngerjain. Atau kita pengen bagi lewat email atau bagiin ke Zoom, bisa. Dah, kita bagiin ke Zoom dah. Yuk, silakan mengerjakan. Hihi. Nah, ayo kerjain dah tuh. Biar nanti kakak juga bisa ngelihat soalnya kayak gimana sih gitu ya. Ayo silakan diklik. Yo, udah berhasil belum? Enggak, Kak. Udah selesai. Wih, cepet banget. Ayo, dikerjakan, silakan. Nomor asesmen jangan diubah, jangan diapa-apain. Nama lengkap silakan tulis. Tanggal lahir silakan. Nisen mah udah, Nisen mah kalau Nisen nggak wajib ini, jadi bisa dilengkap ya. Berikutnya. Yuk, nanti sembari kita lihat nih hasilnya nih, jawaban dari kakak nih. Ini kita ngerjain beneran atau bohongan? Kayaknya bohongan dulu aja ya, kayak kalau beneran kayaknya butuh bacanya lama. Bener, bohongan dulu aja. Juga takutnya nilainya gimana gitu ya. Bohongan aja. Oke, yuk bohongan. Silakan. Udah selesai? Oke, anggaplah udah selesai lah ya. Oke, Kak, udah selesai. Oke, udah selesai. Nah, kalau udah selesai nanti kayak gimana sih? Kita lihat lagi ya. Kalau udah selesai, nanti akan seperti ini nih rekan-rekan nih. Misal ya. Nah, kayak gini nih. Tadi kita di SMA 7 ya, Kak Marwati ya. Nah, kita lihat nih. Tadi kita mengerjakan data ketidakpastian. Yuk kita cek yuk. Sama nih juga asal-asalan kok gitu. Kita lihat ada 23 yang sudah mengumpulkan. Yuk kita periksa. Jadi nanti kita periksa gitu. Nah, kalau kita bingung, pertanyaannya begini, lihat kunci jawabannya aja deh. Jawabannya apa? Tidak gitu ya. Di sini jawabannya? Iya. Berarti benar atau salah? Salah. Salah ya, kita klik salah. Berikutnya, nih, jawabannya apa sih? Jawabannya 3,1%. Ini jawabannya 50. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, klik. Nah, ini dia nilainya tuh, ya. Nilainya seperti ini nih. Oke, kita tuntasin yuk. Berapa lagi nih?
Kita lihat deh, berapa? 5 deh. Yuk. A, benar atau salah? Salah ya. Ini berapa tadi? A, salah juga. Baik. Nilainya berapa? 17 dari 100. Iya ya, maklum. Kan tadi apa? Asal-asalan. Asal-asalan. Oke, itu dianggap iya lah ya. Nah, ini oke itu apa? Oh enggak lah. Ya. Jadi mestinya nilainya berapa? 3,1. Berarti salah. Kan salah-salah, Pak. Nah, iya salah-salah tuh. Nilainya berapa? 33. Sudah dibaca. Oke. Nah, begini terus ya. Nah, nanti nongol-nongolnya seperti apa? Nah, misal kita lihat. Nah, jadi kalau sudah semua dikerjain sama anak dan sudah kita koreksinya gitu doang. Gampang nggak koreksinya? Gampang lah ya. Nah, ada kunci jawabannya analisis. ya, Kak? Hah? Ada kunci jawabannya segala, jadi tinggal menyesuaikan aja. Ya. Benar banget. Jadi kayak tadi kan, kita tinggal apa? Lihat aja kunci jawabannya. Iya. Sebenarnya kunci jawabannya apa sih nih? Kayak gitu. Tadi yang mana tadi nih? Tadi ya kita udah buka nih. Tadi nih. Siti istirohah kita lihat. 50, benar atau salah? Tidak ya. Oke, tidak. Berarti salah. Ini 75. Tadi jawabannya mestinya berapa? 3,1. Jadi salah. Oke, perlu intervensi khusus gitu. Nah, sekarang kita lihat. Selain perlu intervensi khusus, ada apa lagi sih? Nah, ini agak komplitan nih. Variannya banyak nih. Nah, ini dia. Tuh. Ini nih, analisis kelasnya nih. Nah, mulailah sesuaikan cara penanganan, cara pembelajaran berdasarkan level kemampuan yang terbanyak. Gitu. Oke, kita lihat. Ada nggak di antara siswa yang perlu intervensi khusus? Ada, gitu. Siapa orangnya? Bisa dilihat? Bisa. Ada nggak yang udah memiliki pemahaman dasar? Ada. Siapa aja orangnya? Bisa dilihat? Bisa. Tuh. Tuh, kok kelihatan nih orang-orangnya nih. Tuh. Gimana? Oke ya? Enak nggak? Enak, mantap Pak. Enak banget. Itu dilihat kompetensi tercapai, murid bisa paham dan mengasih informasi. Kompetensi belum tercapai, belum bisa menerapkan tuh. Jadi, aduh banyak banget. Lihat semua kompetensinya emang kayak gimana sih? Tuh. Ya, jadi seperti ini. Jadi kebaca mana sebenarnya yang dia belum bisa dan mana yang sudah bisa tuh. Terus ada lagi yang ternyata termasuk cakap. Wah, termasuk cakap berarti levelnya udah lebih tinggi lagi nih. Nah, yang tercapai kita bisa lihat ya, murid bisa memahami akses informasi. Yang belum tercapai ada juga. Ada juga yang mahir. Oh, mahir loh. Kenapa? Karena semua kompetensi sudah tercapai. Oh, berarti mestinya harapannya kita di mana nih, anak-anak kita? Cakep. Di mana berarti? Mahir. Mahir. Kenapa mahir? Karena kita berharap semua kompetensinya sudah tercapai. Oh, kompetensinya tercapai, mahir. Nah, kalau udah mahir, ini fase D yang kita ujiin. Kita ujiin ke anak kelas 7. Ternyata dia udah pada mahir. Berarti ibarat kata itu pembelajaran mereka di kelas 8, kelas 9 udah tinggal bonus. Udah tinggal bonus, sudah tinggal diasah gitu, ya. Ini ternyata kita ujiin di kelas 8. Yang mahir belum ada pisan. Yang cakep masih sedikit. Semua masih pada rata-rata memiliki pemahaman dasar dan lebih-lebih ada juga yang masih perlu intervensi khusus. Udah wayahnya nih kita kudu ekstra memberikan perhatian gitu. Kita harus merubah cara belajar kita, cara pembelajaran yang kita lakukan gitu ya rekan-rekan ya. Harapannya apa? Sehingga nanti ketika dites di kelas 9 mereka bisa mencapai posisi apa? Posisi mahir tuh. Oke, rekan-rekan sekalian, menarik ya. Ya, selamat mencoba.
Sekian Pak. dari saya, silakan. Kalau ada yang Maaf, mau Pak. ditanyakan, ayo silakan. Maaf Pak, tadi saya terlewatkan. Cara buat kelasnya tadi gimana Pak? Mohon maaf. Cara apa? Cara buat kelas. Oh, cara buat kelas. Nah, cara buat kelas ada dua sebenarnya. Buat kelas secara manual itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan manual, kita ngentri atu-atu. Sebentar, saya share screen ya. Nah, jadi kita entry atu-atu nih biasanya. Tambah kelas. Oke, tambah kelas. Nama kelas. Siapa? Nama kelas. Misal kelas 10. 1 misalkan. Tingkat apa? Kalau kelas 10 berarti kelas 10 ya. 2002, 2023. Simpan. Nah, tuh lihat tuh. Lihat. Ini yang saya katakan manual. Jadi, oke, berhasil membuat kelas. Yuk, tambahin murid kita ke kelas kita. Oh, tambah murid. Atu-atu deh kita tulis. Namanya siapa nih? Siapa nih? Ketik nama. Siapa? Atau Nisen? Siapa? Gitu. Udah. Cici Pramita, Hetikus Fatih. Nah, begitu ya. Jadi banyak banget. Gary misalkan. Lesti Kejora. Nah, Oh, lihat nih. yang masukin nama kita ya Pak ya? Ya, ini ngasih nama kita nih. Tapi kalau di sini kita lihat dalam pencarian ternyata nggak ada namanya Gary. Masukkan data atu-atu. Oke, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Gary Ramadan misalkan. Supriyanto. Oke, tanggal lahirnya kita atu-atu tuh. Waduh. Wah, atu-atu deh. Oke. Nah, Nisennya kalau ada katanya. Oke, Nisen mah nomor ya. Oke, gitu ya. Dah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah murid. Nisen harus 10 angka. Oh, 10 angka ternyata. Tuh, jadi kalaupun kita nulis Nisen nggak boleh ngasal. Nah, oke, dah 10 angka. Tambah murid. Dah, 1 aja. Murid kita ada berapa? Cara cepatnya aja Kak, gimana? Nah, cara cepat. Nah, oke, cara cepat gimana sih cara cepatnya? Tadi. Cara cepatnya adalah kita langsung masuk dari assessment. Kita klik tadi, kelas berapa? Kelas Kelas misalnya. Kelas 7. Kelas 7. Oke, Kelas fase D 7. lagi. Kelas 7, seneng banget kelas 7 ya. Numerasi atau literasi? Literasi deh gantian. Oke. Wow, banyak banget. Teks informasi atau sastra? Teks informasi. Informasi, oke. Gunakan assessment ini, kita bagikan secara online, lanjut. Nah, baru bikin kelas. Beda nggak sama tadi? Beda ya. Kalau ini 7 berapa? 7A misalkan. Kelas berapa tadi? Kelas 7. Tahun pelajarannya 2022-2023. Simpan. Nah, nanti nih kelas 7A tadi nih ya, kita kasih lanjut, kita buat tautan, kita bagikan ke grup kelas, kita tinggal bilang tuh ke bocah, kita tinggal bilang ke anak-anak, nah kalian tulis nama lengkap tuh gitu. Tanggal lahirnya juga kudu bener. Nah, dah sehingga nanti hasilnya akan seperti ini tadi nih. Jadi yang udah pada ngumpulin nih tadi nih. Nih. Muncul nama-namanya dia. Tuh. Siapa aja sih yang udah dinilai tuh. Titin Kusmana, ini lengkap nih. A, kalau A berarti nggak lengkap tuh. Efek yaitu tadi ada keuntungan, ada kelebihan. Kalau untungnya efisien, cepat, gitu nggak? Bener nggak? Cepet banget ya. Cepet Cuman kerugiannya apa? Ini nih bocah kadang suka ngasal. Aneh-aneh dapatnya. Ya aneh-aneh. Lah takut ketahuan kayak saya nih. Kita lihat nih ada di apa tadi? Pelatihan mandiri kita lagi assessment. Nah, di assessment nih assessment saya. Nanti assessment saya, jadi ada sini nih ketika kita klik assessment, bagian bawah ini ada 2 nih.
pilihan assessment, yang satu lagi assessment saya. Nih paling bawah ya. Nah, assessment saya ini adalah assessment yang pernah kita buat, termasuk siapa aja yang sudah mengerjakan. Kelihatan di sini tuh, enak ya. Jadi enak banget nih tuh. Kita tinggal lihat aja nih. Tuh, gitu ya. Nah, kayak kemarin saya ajak teman-teman untuk ngisi. Ayo isi, macam-macam deh namanya. Kita lihat nih. Oh, John lah namanya. Bocah ya. Angelina, padahal kagak ada nama guru kita Angelina sama John. Gitu. Itu ya. Dah clear. Itu cara membuat kelas yang efisien. Kak, untuk menghindari itu tadi nama-nama yang aneh-aneh itu, kalau kita kasih link, kita minta loginnya pakai ID belajar, bisa nggak gitu Kak? Jadi kan mereka terdata dengan baik tuh, pakai ID belajar mereka gitu. Coba deh, karena kalau tadi kan formulirnya dia itu ya, tadi sempat ngebuka nggak tadi Kakak? Sempat ngebuka, cuma kan itu nanti ada pilihan email tuh. Nah, emailnya kan kita biasanya kalau di satu HP itu kan ada beberapa pilihan email gitu ya untuk login. Nah, kita minta aja loginnya pakai email ID belajar. Nanti kan namanya pasti nama mereka yang asli gitu, Kak. Gimana? Enggak sih. Jadi yang muncul yang muncul di analisis tadi nih, rekan-rekan coba kita lihat lagi nih. Jadi yang muncul di analisis ini soal dan respon atau jawaban dari soal kita nggak dapet. Jadi dia larinya ke sono, ke pengembang ini PMM. Nah, dari pengembang PMM baru dia ngolah otomatis ke sini gitu. Nah, di sini yang terkumpul datanya adalah nih. Nah, udah ada dua murid. Nah, tuh, yang terkumpul ini doang, namanya doang. Tuh, ya. Jadi nggak ada sama sekali tulisan email mereka. Iya, nggak terdata emailnya ya? Nggak terdata. Jadi kita nggak tahu, Wiwi ini email mana nih? Nggak ketahuan. Cuma namanya aja tuh. Wiwi tuh, ya kan? Seperti itu. Nur, Amin, Irna tuh. Ya kan? Jadi begini doang. Oke, clear ya? Sip. Oke, baik kakak sekalian. Alhamdulillah nih Kak, udah 9:30 nih. Silakan. Kalau nggak ada lagi kita tutup saja semuanya. Iya, luar biasa. Nggak berasa nih Kak. Malah jadi pengen terus. Lagi dan lagi. Tagihan. Iya, ketagihan nih Kak soalnya. Jadi baru tahu. Biasanya kita buka, terutama saya ya, buka itu PMM itu baru berandanya aja. Baru Ki Hajar Dewantara juga belum kelar-kelar. Ternyata habis data itu kita terus keluar lagi. Iya, data kita lengkap ya. Udah ngapain aja. Masya Allah. Berarti ini besok kita mesti belajar lagi nih Kak. Lagi dan lagi. Ketagihan ini. Kakak nih tanggung jawab nih ya, ngajarin kita. Gimana selanjutnya nih, biar kita bisa semua gitu. Beneran penasaran. Kita nanti berseri ya Kak. Masih ada lagi ya. Benar. Selanjutnya. Berseri, insya Allah. Iya, Masya Allah, dalam rangka Tholabul Ilmi kita mesti semangat nih ya, semangat 45 untuk upgrade diri gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih, malam ini luar biasa. Saya ikut semangat, tadinya nggak ngerti itu mana-mana gimana, ketagihan, besok pengen lagi, besok pengen nyoba. Besok kebetulan kita kan weekend ya, libur. Kita bisa nyoba tuh, klik-klik yang tadi kita udah pelajari. Download apa yang kita mau. Alhamdulillah, terima kasih kalau di ilmunya luar biasa. Sama-sama. Terima kasih juga buat guru-guru, teman-teman, coach yang sudah jauh-jauh gabung di sini. Gak berasa loh, udah 21.34, setengah 10 lewat. Kita masih pengen belajar, kita masih pengen semangat lagi. Masih pengen dengerin kalau nerangin PMM. Masya Allah, bener-bener semangatnya nular nih Kak. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih banyak buat ilmunya hari ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini bisa tercerahkan kembali gitu, lebih semangat lagi dalam membuka PMM. Karena tadi di dashboard bisa
bisa ketahuan gitu ya. Ini gimana Kawan. keterangan terakhirnya itu. Nah, itu yang memacu kita untuk bisa membuka topik ini, menyelesaikan modul-modulnya. Jadi kan sekolah kita juga kebaca di situ untuk kemajuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih luar biasa hari ini. Terima kasih juga buat Bapak, Ibu, Kakak semua yang sudah hadir membersamai kelas belajar Amazing Teachers pekan ini. Insya Allah nanti kita akan berlanjut. Ini Kak Ludi tanggung jawabnya, biar kita ditambahin ilmunya lagi, PMM. Berbagi. Ayo kita dokumentasi dulu ya, Alia, silakan. Baik Kak. Ya, sebelum ditutup kita pegang laptop ini, ada nggak ya? Kak Dwi Atmi kayaknya ya. Yap. Kak Dwi minta tolong ya didokumentasikan ya. Ini jarang-jarang kita bisa satu ruang sama Coach Hilman nih. Ya, dari Medan, luar biasa. Dari Medan, Coach, Masya Allah. Terima kasih juga buat rekan-rekan kepala sekolah. Jadi ada beberapa kepala sekolah juga yang hadir nih dalam sesi kita kali ini. Luar biasa. Banyak. Udah berkenan untuk membersamai juga dalam kelas belajar ini. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi saya terinspirasi juga dengan kata-kata Kak Alia. Jadi kita bisa ngulik nih di waktu akhir pekan ini, dan boleh tadi ya, ketika akhir pekan kan anak-anak kita libur yang di sekolah, maka saatnya kita bagikan link itu ke anak-anak kita yang ada di rumah. Iya, benar Kak. Jadi memanfaatkan hari libur ya, masih tetap belajar sambil nyantai. Oke, ayo udah difoto belum Kak Dwi? Silakan. Sudah Kak. Oh, sudah loh. Baik, terima kasih ya. Silakan. Luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan. Jadi ngisi soal. Aduh. Iya Bapak, jadi ikut semangat ya Pak. Iya, lagi belajar jadi ngisi soal. Berhitung kan jadi. Mau dikasih lihat jawabannya? Coba kasih jawabannya benar. Waduh. Ada di grup ya. Oh ya, rekan-rekan udah pada ada di grup Amazing Teacher kan? Sudah. Sudah ya, Pak Selamat udah ya? Amazing Teacher berapa Pak Selamat? Iya, sedang ngisi soal, Pak. Di WA grup udah ada belum? Pak Selamat, ada di WA grup nggak? Grup WA Amazing. Udah baru ya? Ini nih ya. Ntar tinggal ngirim, Pak. Tinggal akhirnya. Oh, Pak Selamat lagi asik ngisi soal. Lagi ngulik. Terus ngulik. Saya kirim dulu ini ya, Bu Alia, saya kirim dulu sebentar link untuk join komunitas Amazing Teacher. Luar biasa, Pak. Jadi semangat saya belajar nih. Kalau ada panduan begini, boleh nanti infokan kalau ada apa sih ya acara begini lagi nih. Insya Allah Pak. Boleh ada melalui ya, WA Pak. Hah? Melalui WA. Ya, ada di WA, gitu. di grup WA. Nih, rekan-rekan silakan rekan-rekan join di grup di komunitas Amazing Teacher Indonesia ya. Nah, silakan diklik deh. Klik, kemudian klik ikuti dan join dalam grup WA atau Telegramnya. Oh iya, ada. Oke. Udah Pak. Ada Pak. Oke, siap. Iya. Oke, Kalia, cukup ya Kalia ya. Ya, Luar biasa. Keren. Ya, terima kasih Kalia. Masuk ya, ya, alhamdulillah, Pak. terima kasih. Akhirnya Jempol. Selesaikan. Akhirnya terselesaikan sesi belajar kita malam ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa penutup agar apa yang kita sudah lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan memudahkan untuk memahami lebih tentang PMM. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Kak Ludi dan Bapak Ibu semua, kakak-kakak yang membersamai kelas Amazing Teachers hari ini. Semoga kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di kelas. Sampai ketemu lagi, Pak. Belajar Amazing Teachers selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat semuanya. Yo. Terima kasih.